Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah kembali di dalam majelis ilmu, mengharap pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, dan semoga Allah tambahkan keimanan yang benar. Semoga Allah tuntun hati kita kepada jalan yang Allah ridhoi, yakni jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh para sahabat-sahabat yang mulia. Dan semoga kita bisa mengikutinya dan istiqomah di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan mengkaji satu materi yang cukup penting tentang 10 sebab doa tidak terkabulkan. Sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Al-Athar Al-Aqadiyah, diceritakan data yaumin marra al-Imam Ibrahim bin Adham bisukin al-Basrah. Jadi satu hari Imam Ibrahim bin Adham itu
melewati pasar Basrah. Begitu nyampe di pasar tersebut, fa'aqbalan nas ilaih. Melihat seorang ulama datang ke tengah-tengah mereka, para penjual dari kalangan kaum muslimin mendatanginya. Ya, mereka berduyun-duyun datang menjumpai ulama tersebut untuk menanyakan sesuatu. Ini mumpung ada ulama mampir di pasar mereka. Ya, sosok Imam Ibrahim bin Adham ini dikenal tentang kezuhutannya, kedalaman kalimatnya. Kemudian orang-orang bertanya, ya Abul Ishaq, ini kunyahnya. Wahai Abul Ishaq, Annallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fi kitabihi, di dalam kitabnya. Jadi kaum muslimin yang akan bertanya ini sebelum menanyakan sesuatu, kaum muslimin ini menukil firman Allah Ta'ala. Menukil firman Allah Ta'ala. Karena yang akan ditanyakan itu berkaitan erat dengan nukilan ayat ini. Apa ayat yang dinukil? Surat 40 ayat 60. Surat 40 ayat 60. Itu ayat yang dinukil. Coba kita simak surat 40 ayat 60. Nah, di situ jamaah sekalian, di situ dia menukil ayat ini. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan kepadamu. Ini janji Allah. Ini janji Allah. Kalau Allah menjanjikan seperti ini, mungkin dikabulkan atau pasti. Kalau Allah menjanjikan begini, mungkin apa pasti? Pasti. Nah, timbul persoalan, apa setiap doa-doa kita dikabulkan? Apa doa-doa kita pasti dikabulkan? Oh, enggak jadi pasti. Apa setiap kita berdoa dikabulkan? Pertanyaannya kan ini. Apa setiap kita minta dikabulkan? Enggak. Makanya ditanyakan. Antara yang Allah janjikan dengan realita enggak sama. Makanya ditanyakan oleh kaum muslimin kepada beliau. Nah, setelah membaca ayat ini, orang-orang yang di pasar tadi berkata, "Fanahnu nad'u mundu zamanin tawil, ya Imam,
kami ini berdoa kepada Allah di waktu yang cukup lama. Kami telah berdoa kepada Allah, meminta kebutuhan-kebutuhan kami di waktu dalam waktu yang cukup lama. Namun fala yustajabu lana, tidak satupun doa-doa kami dikabulkan. Lantas mereka bertanya, fama as-sabab? Apa sebabnya ini? Kalau lihat ayatnya seperti itu. Tapi kami telah berdoa dengan doa-doa yang kami butuhkan dalam tempo waktu yang cukup lama berdoa ini. Namun tidak doa-doa kami dikabulkan. Begitu juga di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW ya, dalam sebuah hadisnya, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihi. Sesungguhnya Allah Rabb kalian tabaraka wa ta'ala itu maha pemalu dan maha dermawan, maha pemurah dia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadaihi ilaihi an yaruddahuma sifran. Allah malu apabila hambanya menengadahkan tangan kepadanya, kemudian berdoa kepada Allah, namun kembali dalam keadaan tangannya hampa. Allah malu. Maka ini mengisyaratkan bahwa doa itu pasti dikabulkan. Tapi kenyataannya ini, Bapak, itu yang ditanyakan oleh kaum muslimin kepada beliau. Nah, kira-kira apa sebabnya ini? Maka beliau menjawab, faqala, beliau berkata rahimahullah ta'ala, li'anna qulubakum matat bi asyrati asya. Doa-doa kalian tidak dikabulkan itu karena hati-hati kalian telah mati disebabkan 10 sebab. Hati-hati kalian telah mati disebabkan 10 sebab. Nah, apa 10 sebab ini? Yang pertama, arraftumullah. Arraftumullah, kalian telah mengenal Allah. Ini kita bahas global dulu saja. Nanti kita onjek tinggal satu. Sebab yang pertama, kalian telah mengenal Allah, walam tu'addu haqqahu. Namun kalian tidak menunaikan hak-haknya Allah. Satu. Kalian mengenal Allah, namun kalian tidak menunaikan hak-haknya Allah. Itu sebab yang pertama. Apa haknya Allah, Pak? Mahakullah. Haknya Allah apa? Apa? Kenapa? Tidak apa-apa sih, banter saja. Menjawab pertanyaan begini tidak termasuk riya. Mungkin jenengan takut tidak ikhlas ya. Akhirnya dibatin semua. Nah, saya juga tanya nanti tak batin. Ini dadi suwe-suwe dadi kebatinan kita. Bon, kapan-kapan dibahas ini. Satu. Yang kedua. Sebab kenapa doa tidak dikabulkan? Wa qara'tumul Qur'an. Dan kalian telah membaca Al-Quran.
Kalian baca Al-Quran pagi, siang, malam. Namun walam tak malubih. Kalian tidak beramal dengan Al-Quran. Banyak perkara-perkara yang tidak kamu amalkan dalam Al-Quran. Nanti kalau kita kaji Pak ya, malu rasanya kalau kita mengatakan ahlul Quran. Jari-jari wong Jawa niku ngisini. Bener Pak ini. Coba dikaji nanti surat-surat pendek, enggak usah surat panjang, banyak surat pendek itu banyak yang kita langgar. Ya. Bon, itu yang kedua. Kalian telah membaca Al-Quran, namun Al-Quran yang kalian baca tidak kamu amalkan kandungannya. Ambil saja surat Al-Asr, ambil saja surat Al-Ma'un, ambil saja surat apa itu? Al-Humazah, ambil saja surat apa yang kita suka, ambil, kaji, sudahkah kita amalkan? Banyak kita langgar. Nek apale sih apal, ngerti karepe, ini gak budal. Gimana? Siapa yang gak hafal surat Al-Ma'un? Ada yang gak hafal? Ada. Al-Ma'un. Tentang apa Pak? Al-Ma'un tentang apa? Orang-orang yang mendustakan agama. Siapa saja. Satu, tidak peduli dengan anak yatim. Dua, enggak peduli dengan ngasih makan orang miskin. Kita nyantuni anak yatim berapa lama sekali? Mandek. Mandek gitu. Enak gitu. Yes, kapan-kapan ini dibahas. Yang ketiga, wa za'amtum hubba nabiyyikum. Kalian mengaku cinta kepada nabi kalian. Kalian telah mengaku cinta kepada nabi kalian. Namun wa taraktum sunnatahu. Kamu tinggalkan sunnah-sunnahnya. Ayo, delai sunai, dilakoni tenan apa ora. Aja ngedabrus ngomong cinta Rasul dan sunnah enggak dilakoni. Malah kita membenci sunnah-sunnahnya. Malah ngerajai orang-orang yang mengamalkan sunnahnya. Insyaallah. Awas hati-hati ini. Ini yang kita khawatirkan apa toh Pak? Kalau saat kita nanti diberdirikan di hadapan Allah, saat kita diberdirikan di hadapan Allah, kemudian kita mengatakan cinta kepada Allah, namun kita tidak mengamalkan, itu dikasih oleh Allah satu kata kepada kita. Satu kata Allah berikan kepada kita. Apa itu? Kadzabta. Selesai sudah. Kalian dusta mengatakan cinta pada Rasul. Nah ini mumpung ketemuan dengan Allah ini terjadi, sekarang ayo kita perbaiki. Itu yang ketiga. Za'amtum hubba nabiyyikum wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku cinta kepada nabi kalian, namun kalian tinggalkan sunnah-sunnah. Yang keempat, apa sebab doa tidak terkabulkan? Yang menyebabkan hati-hati kita mati. Yang keempat adalah wa qultum, kalian berkata. Kalian berkata, inna syaitana lakum aduun. Setan itu adalah musuhmu. Kalian berkata,
Kalian telah sampaikan setan itu musuhmu. Bahkan setiap hari kamu berlindung kepada Allah. Namun wa wafaqtumuhu. Kamu ikuti jejaknya. Kamu taati perintahnya. Kamu laksanakan bisikan-bisikannya. Nah, ngeten iki nek mboten ngaji dikupas apa ya roh bisikan setan tuh kaya apa. Pun satu aja coba. Kita itu kalau mau sedekah longgar nopo eman. Jangan dijawab. Itu aja sudah. Kalau kemudian kita nggak jadi sedekah eman banget, itu bisikan-bisikan setan. Lalu kita taati akhirnya. Ya. Pun itu yang keempat. Yang kelima, apa yang menyebabkan hati kita mati dan doa kita tidak dikabulkan? Yang kelima, wakultum, dan kalian pun berkata, berkeyakinan, annakum mustaquna ilal jannah. Kalian mengatakan rindu terhadap surga dan berdoa minta surga. Namun walam ta'malulah, kalian enggan beramal kepada pintu-pintu surga dan jalan-jalan menuju surga. Kalian tiap hari mengatakan rindu kepada surga, minta surga Firdaus. Tapi setiap amal seret. Mau baca Quran berat, mau ngaji berat. Allah. Mau belajar Quran sulit. Mau mengamalkan amalan-amalan yang mulia males. Tuh. Ya, makanya kemarin ada satu momen ya. Pas habis kajian subuh sepi, biasanya rame. Ternyata malam habis nonton sepak bola. Tuh. Lu apa enggak boleh toh nonton sepak bola? Ya boleh-boleh saja nonton sepak bola. Tapi nek main jam 1 po sampean belani ta. Terus gimana sholat malamnya? Gimana sholat subuhnya? Ya, jadi olahraga niku boleh, tidak masalah. Namun jangan melebihi batas. Sampai dirawangi gak jamaah, gak sholat subuh, gak sholat malam, gara-gara nonton sepak bola. Dong jam 1 lho diwangi kados ngoten. Sampeyan kali kula tau nyiapno salat malam mulai jam 1. Hah? Tahu apa ora? Ini kan gak tahu terus sampeyan newani sepak bola kaya ngene iki lho ya gak dolim kepada diri sendiri. Terus kita mengatakan cinta kepada Allah ya gak izin gitu lah. Devaluasi. Pun itu yang kelima. Yang keenam, apa yang menyebabkan doa tidak tergabung dan kenapa hati kita bisa mati? Yang keenam, wa qultum annakum takhafunan nar wa lam tahrubu minha. Allah. Kalian berkata bahwa sesungguhnya kalian itu takut kepada neraka. Kalian juga tiap hari berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari neraka. Tiap hari berdoa. Wakina ada tiap hari.
Namun walam tahrubu minha, kalian tidak menjauhi sebab-sebabnya. Tuh. Kalian berlindung kepada Allah dari neraka tiap hari, tiap doa. Namun jalan-jalan menuju neraka justru kamu tempuh. Amalan-amalan yang menyeret seseorang ke dalam neraka justru kamu lakoni. Gimana ini? Masya Allah. Ini loh Pak, ngapunten sangat nih. Kalau bahasa kasarnya itu, kita itu bisa dikatakan mempermainkan Allah. Ngeri loh. Ya, kita berani nggak mempermainkan dokter yang mengobati sakit kita? Berani nggak? Kita berobat sakit berat, lalu berobat supaya sembuh. Kata dokter, Pak, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan. Iya dok, saya kepingin sembuh. Betul, akan saya jauhi. Begitu sudah pulang, semua yang dilarang dimakan semua. Pripun kira-kira? Hah? Pripun kira-kira? Kita mempermainkan dokter. Lah ini Allah loh, Allah loh. Minta dijauhkan dari neraka, tapi perkara-perkara yang menyeret kita ke dalam neraka, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan masuk neraka, tidak kita jauhi, malah disenangi, malah didatangi, malah dimakmurkan. Ini yang menyebabkan kenapa hati kita mati. Bon, yang keberapa tadi? Yang keenam. Setelah yang keenam, yang ketujuh. Ya gandengan nih, mari nomornya ya 67 nih. Bon, yang ketujuh. Insya Allah. Wa kultum, dan kalian juga berkata, annal mauta haqqun, kematian itu adalah kepastian. Kalian yakin, kalian berkata, kalian yakin mati itu adalah suatu kepastian. Bon, coba kita cek ya. Bagusnya keyakinan. Ini keyakinan kita bagus sebenarnya Pak. Cuma prakteknya kurang pas gitu aja. Keyakinan kita sudah benar. Kematian itu bisa terjadi kapan saja. Yakin? Tanpa sebab. Di mana saja. Di segala momen. Kita tahu tempatnya. Kita tahu waktunya. Bisa datang mendadak. Pertanyaannya, kalau nanti malam kita meninggal, siap belum? Kalau nanti malam diwafatkan Allah, kita siap apa enggak? Maksud saya bekal itu loh. Bekalnya udah disiapin belum? Belum. Oke, enggak apa-apa. Wong itu jawaban. Kalau pertanyaannya ini dibawa ke 10 tahun ke belakang. 10 tahun ke belakang kita ditanya, Pak, kalau nanti malam mati kita sudah siap belum? Belum. Oke, kita bawa ke 20 tahun berikutnya. Setelah 10 tahun mundur, kita bawa maju ke 20 tahun. Pak, nanti malam sudah siap belum? Nah, selalu belum. Ternyata apa, Pak? Ternyata apa? Memang kita nggak serius menyiapkan kematian itu. Nggak serius. Ya Allah, ini loh. Kemarin, Pak, kemarin ada beberapa 2 kasus di perumahan saya. Yang terakhir kemarin tetangga pas samping kiri saya. Tanpa sakit. Sampai istrinya itu kayak gak terima dengan kematian suami. Gak iso terima. Karena dia anggap pingsan gitu. Jadi sambatan
masuk angin, mual-mual, dikasih minyak angin, kasih minum anget, tambah lemes, tertidur. Suami istri histeris, panggil tetangganya. Nah masa tetangganya maunya didudukkan begitu, tambah lemes, sudah gak berdaya. Akhirnya dipanggilkan bidan, kalau ada tetangga bidan sebelah barat rumah saya. Oleh bidan dicek itu ya, dengan tanpa alung bidan gitu. Dinyatakan sudah mati. Enggak, suamiku belum meninggal, jadi enggak percaya. Panggilkan dokter. Tadi panik istrinya. Itu loh. Itu bagi yang hidup durung mesti sandrimo kematian. Bagaimana yang mati? Gak ono persiapan sama sekali. Dosa belum sempat diampuni. Allah, awas hati-hati. Karena nggak ada kesiapan, Pak. Santai kita. Mbok pikir kematian ini kita yang ngatur. Awas hati-hati. Akhirnya diteleponkan dokter supaya meyakinkan, dicek, diperiksa, dilihat 3 titik. Nadi yang di tangan, nadi yang di leher, pupil mata. Dipastikan, Bu, suami jenengan meninggal. Ibu harus bisa nerima. Suamiku belum, dibawa ke rumah sakit saja. Biar Bu, percuma. Warung jerit sak dadi ini. Getune ya apa? Gitu loh. Berarti baru saja blonyoi, ngobrol, ketemu itu terakhir. Getunnya kayak apa? Mungkin belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Itu loh kematian ini. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Al-maut la yahtasu bi umurihi. Kematian itu bukan ditentukan oleh umurnya. Wala yahtasu bi maridihi. Dan tidak disebabkan sakitnya. Mati itu enggak harus sakit dulu. Bun, pertanyaannya, kita yakin enggak itu? Yakin? Lah kok santai-santai gitu. Bisa enggak kematian itu terjadi pada saat kita datang ke tempat untuk mencari hiburan? Bisa terjadi enggak? Hah? Di mana kita datang untuk mencari seneng-seneng, di mana kita datang untuk menghibur diri, mati di situ. Bisa terjadi enggak? Insyaallah. Di mana tempat yang aman, Pak? Ini loh yang dinasihatkan oleh beliau. Kalian yakin kematian itu pasti. Namun, apa kata beliau? Walam tasta'iddu lahu. Kalian tidak pernah mempersiapkan kematian. Itu sebabnya kenapa hati kita kebal. Hati kita keras. Kalian yakin dengan kematian? Mati itu pasti. Dan mati bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tanpa mengenal waktu dan tempat. Kalian yakin itu? Namun kalian tidak pernah mempersiapkan bekal-bekalnya. Itu yang menyebabkan kenapa hati kita mati. Dan doa tidak terkabulkan. Tuh yang keberapa tadi? Yang ke-8. Apa yang menyebabkan hati kita keras? Yang menyebabkan hati kita mati dan menyebabkan doa tidak terkabulkan. Yang ke-8 adalah wastaghaltum bi uyubin nas. Kalian sibuk dengan aib-aibnya orang lain. Tetanggaku ini orangnya begini tapi begini. Temanku itu orangnya begini. Tahu semua kejahatan orang lain. Sekecil apapun itu. Namun
wa taraktum uyubakum, kalian tinggalkan aib-aib kalian sendiri. Kalian tidak pedulikan dosa-dosamu sendiri. Kalian biarkan kekurangan-kekurangan dan keburukan-keburukan dirimu sendiri. Itu yang menyebabkan. Yang ke-9. Apa? Yang ke-9, wa akaltum ni'amallah. Kalian telah memakan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Ya. Kalian telah menikmati atau kalian telah merasakan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Namun walam tu'addu syakrahu. Kalian tidak menunaikan syukurnya terhadap nikmat ini. Ini yang ke berapa? Yang terakhir. Wa dafantum mautakum. Wa dafantum mautakum. Walam ta'tabiru bihim. Kalian telah mengubur orang-orang yang telah mati di antara kalian. Kalian memandikan jenazahnya, menyolatinya, ikut melihat mengkafaninya, ikut memikul ke kuburannya, menyaksikan bagaimana jenazah itu dikuburkan, ditanam, lalu kemudian ditinggal sendirian. Namun walam ta'tabiru bihim, kalian tidak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Kalian telah menguburkan orang-orang yang telah mati di antara kalian, namun kalian tidak bisa mengambil pelajaran dari kematian mereka. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, inilah 10 sebab yang menyebabkan hati seseorang mati, hati seseorang keras, yang kemudian mengakibatkan terhalangnya doa. Kita murojaah. Yang pertama tadi apa? Kalian telah mengenal Allah namun tidak menunaikan haknya. Awas Pak. Ojo santai-santai saiki. Ojo santai-santai. Itu ada tanggung jawab setiap detik kehidupan. Percaya boleh, tidak percaya boleh. Tapi diingat-ingat. Kami sudah menyampaikan. Tuh. Yang kedua apa? Kalian telah membaca Al-Quran, namun kamu tidak amalkan kandungan-kandungan bacaanmu itu. Allah. Makanya Al-Quran nanti Pak kata Nabi apa? Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu hujah, menjadi pembela bagimu kelak, atau Al-Quran akan menjadi musuh, menghujat dirimu di hadapan Allah. Nah, kapan Al-Quran menjadi syafaat dan kapan Al-Quran akan menjadi musuh bagi kita ini?
Tuh nanti tunggu tanggal mainnya. Yang ketiga, apa? Kalian mengaku cinta kepada Nabi, namun kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya. Evaluasi. Beli kitab Riyadhus Shalihin, cek ngerti. Kita itu kitab yoga nyekel ngaji arang-arang komentar sih enggak. Pak kita itu muslim apa muslim toh? Lah wong muslim kok membenci kaum muslimin sing ngamalkan ajaran Nabi gitu. Makanya tuku kitab cek ngerti. Minimal kita buka-buka, oh ternyata ini toh ya ngerti gitu loh. Nah, nggak ngerti kita akhirnya hanya berita-berita saja. Ya. Yang keempat, kalian berkata setan itu musuh kalian. Namun kalian mengikuti jejaknya. Baik, kita dengarkan muadzin. Nanti kita lanjutkan murojaahnya. La haula wala quwwata. Ati Muhammad wassalatul Alhamdulillah, kita lanjutkan murojaah biar catatannya gak ketelisut. Upayakan materi-materi yang kita anggap penting itu disimpan. Karena itu bentuk takzim kepada ilmu. Orang yang tidak takzim, tidak mengagungkan ilmu,
hatinya tidak akan dipilih oleh Allah untuk dijadikan wadahnya ilmu. Sangat dipahami. Orang yang tidak memuliakan ilmu, hatinya tidak akan dipilih oleh Allah untuk dijadikan wadahnya ilmu. Bon. Yang keempat, kalian berkata bahwa setan musuh kalian, namun kalian mentaati perintahnya, mengikuti jejaknya, melaksanakan bisikannya. Nanti kita ungkap, benarkah itu kita lakukan? Nah, nanti penguraiannya. Saya ngerti ya dia. Yang kelima apa? Kalian berkata bahwa kalian rindu kepada surga. Namun kalian tidak beramal untuk mendapatkan surga. Lewong pintu surga niku nek cara Jawa niku Pak diler. Napa diler niku? Dipueber di depan mata kita niku banyak, Pak. Banyak. Jalan-jalan menuju kebaikan itu sangat banyak. Kenapa yang kita ambil cuma sedikit sekali? Ini nggak boleh terus-menerus begini kita dalam berislam ini. Nggak boleh, Pak. Kita nanti baru tahu terasa, Pak. Betul-betul terasa. Kalau bepergian sangune cumpon niku piye? Dalam bepergian sangu cumpon. Tahu cumpon? Ngepres. Gak iso nelongso, Pak. Saya pernah ngalami soalnya. Pernah ngalami. Jadi ceritanya itu diajak jamaah dolin. Ustaz melok dolin, nah, tak pikir ya dolin. Temu di Pak, ngulon. Nah, tak pikir nang Nganjuk, ngoten lho. Ya, nggih siap ngoten. Enggak ngerti ini dijak umroh. Nggih kula parani ning jero sampean ya. Oh nggih siap ngoten. Tak pikir ya dolin nang nek nang Caruban, Nganjuk, Madiun, ngulon ki teng pundi. Akhirnya datang ke rumah. Sias nderek ta Ustaz. Lho monggo kapan budal? Kula nyuwun KTP neriyen. Lho, ajeng teng pundi kok njaluk KTP barang. Wis tak moh kata kenone gak dijawab. Jenengan kula jak umroh. Ya nangis kula, Pak. Antara seneng dan sumpah. Senengin apa? Budal, sumpeke. Gak diduit. Ya Allah, hati kula niku rasane kok diapakno niki ya Allah, Pak. Sebentar, Pak. Jujur saya kaget. Jujur memang sengaja bikin kejutan, sengaja. Tapi ojo ngono rek. Iki gak duwe sanggup blas ndak, itu tanggung jawab saya. Semua saya nanggung nanti. Dan ndak usah takut nggak makan, nggak usah takut. Saya yang jamin nanti. Dijamin memang betul-betul dijamin saya. Tapi kan tetap orang penak, Pak. Mosok sembuaran kalir dibayari kan kita ini bukan tipe-tipe rai gede toh. Gitu. Sampai satu malam setelah beberapa hari di Madinah selesai sudah kita santai-santai badannya nyantai kita. Dijak makan dulu kan bangunannya belum seperti sekarang ini. Dulu makan berjalan keluar sudah masuk teras, Pak. Ada teras di Ka'bah itu dulu. Lantai dasar itu. Habis makan jam 10 malam dijak pulang. Duduk di sini saya. Akhirnya saya masuk ke teras Ka'bah itu menyaksikan orang tawaf itu. Nangis kalau nggak kena tak empat, ya Allah. Saya rasakan apa diri saya. Ini baru bepergian di luar negeri. Sing jamin wis ono, sangu yo ono, gak sampai kurang. Seandainya sekarang saya jerit, Pak tolong aku kelaparan, ono sing nolong enggak? Ono enggak? Yakin banyak Pak. Berbondong-bondong nanti nolong saya. Kalau saya haus, saya berbondong-bondong orang kasih minum nanti. Itu bepergian di luar negeri, Pak.
bengok karena kekurangan, banyak yang nolong. Saat panjenengan dengan saya sendirian di alam kubur nanti, mau minta tolong sama siapa? Ada yang peduli dengan kita? Siapkan dengan serius ini. Siapkan dengan sungguh-sungguh ini. Jangan tahu, Imam Sa'id Ibnul Musayyib, ulama kalangan tabi'in, untuk mempersiapkan kematian itu apa yang beliau siapkan? 40 tahun beliau menjaga tidak pernah tertinggal sholat jamaah sekalipun. 40 tahun namanya. Untuk apa? Itu yang aku siapkan untuk menjemput kematian. Imam Sa'id Ibnul Musayyib telah mempersiapkan diri selama 40 tahun tidak pernah tertinggal satupun sholat jamaah. Jenengan kali kula persiapan kematian untuk kesendirian kita di alam kubur, bekal sing pun disiapkan sing siap dibawa nopo. Ojo main-main Pak niki. Wallah jangan main-main. Betul-betul menderita nanti kalau kita nggak siapkan. Itu yang kelima. Yang keenam. Apa yang keenam? Kalian mengatakan takut kepada neraka. Namun kalian tidak menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyeret kamu ke dalam neraka. Yang ketujuh. Kalian berkata kematian itu adalah pasti. Namun kalian tidak mempersiapkan bekal-bekal untuk kematian. Yang ke-8. Apa? Kalian sibuk dengan aib dan kesalahan orang lain, namun kalian lupa dengan aib-aib kalian sendiri. Yang ke-9. Kalian telah merasakan berbagai nikmat dari Allah, namun kalian tidak menunaikan syukurmu kepada Allah. Yang terakhir, kalian telah mengubur orang-orang yang telah mati di antara kalian, namun tidak bisa mengambil pelajaran. Akhirnya apa? Muhasabah. Bon, dari 10 sebab ini, Pak. Dari 10 sebab ini, kira-kira yang kita selamat yang nomor berapa? Yang nomor berapa? Bon, nggak usah dijawab di sini, dievaluasi. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Bon, bulan depan ini yang akan kita kupas rincian dan syarahnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.